Halo semuanya, kembali lagi di Lia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke semuanya, kembali lagi kita akan mereview sebuah film. Dan kali ini, film ini lagi-lagi berasal dari Amerika Serikat yang berjudul Megan. Film Megan adalah sebuah film horor fiksi ilmiah yang tayang pada awal 2023 ini. Film ini menceritakan bagaimana teknologi AI yang harusnya dapat membantu meringankan beban manusia justru berubah menjadi tak terkendali. Alur film ini bermula ketika ada seorang anak perempuan yang bernama Cady. Ia kehilangan kedua orang tuanya pada sebuah kecelakaan mobil dalam sebuah perjalanan. Cady kemudian diasuh oleh tantenya yang bernama Gemma. Gemma adalah seorang ahli IT dalam teknik elektro yang sedang mengerjakan pembuatan sebuah robot. Gemma yang cukup sibuk tidak terlalu memperhatikan Cady karena ia merasa tak punya cukup waktu untuk memberikan perhatian kepada keponakannya tersebut. Ia kemudian membangun sebuah robot bersama kedua temannya. Robot itulah yang akan dijadikan sampel produk dari perusahaan mereka dan akan dipasarkan dengan luas. Robot itu ia beri nama Megan. Megan berwujud seorang anak perempuan seusia Cady yang memiliki kepintaran luar biasa. Ia menjadi seorang teman bagi Cady yang mampu mengingatkan Cady akan hal-hal yang sering kali Cady lupakan, seperti mencuci tangan ataupun meletakkan gelas di atas tatakan. Gemma merasa nyaman dengan keadaan itu dan ia pun merasa tak perlu lagi menghabiskan banyak waktu bersama Cady karena Megan telah melakukan hal itu semua. Selain menjadi teman, Megan juga berperan sebagai guru bagi Cady karena Cady dapat menanyakan apapun kepadanya. Suatu hari ketika Megan membantu Cady untuk mengambil anak panah mainan Cady yang jatuh ke pengarangan tetangga, Megan diserang oleh anjing milik tetangga Gemma yang bernama Dewey. Dewey juga menyerang Cady dan mengakibatkan luka di tangannya. Megan kemudian meminta Gemma untuk segera mengajak Cady ke rumah sakit untuk mengobati luka Cady. Setelah kejadian itu, Megan mulai berubah secara perlahan. Di malam harinya setelah kejadian itu, Megan mencelakai Dewey dan hal ini tidak seharusnya terjadi karena Megan tidak dapat berbuat sesuatu di luar hal yang telah diprogramkan di dalam tubuhnya. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan percobaan, Megan kemudian dipresentasikan di depan para investor. Dan hasilnya, karya Gemma disetujui dan mereka akan memproduksi robot itu secara massal. Sementara itu, psikiater Cady mengatakan bahwa Gemma seharusnya tidak melimpahkan semua pengasuhan kepada Megan karena akan berpengaruh kepada pertumbuhan Cady. Gemma kemudian meminta Cady untuk ikut ke sekolah agar Cady dapat belajar bersosialisasi terhadap teman sebayanya. Namun, Cady menolak dengan keras karena ia lebih nyaman belajar bersama Megan di rumah. Cady mulai berani melawan Gemma dan Megan pun bertingkah seolah-olah ia adalah pengasuh utama Cady. Keesokan harinya, Gemma tetap membawa Cady ke sekolah alam di mana semua anak-anak belajar dan bermain bersama. Cady tetap kekeh tak ingin turun dari mobil jika ia tak diizinkan membawa Megan. Dengan berat hati, Gemma akhirnya mengizinkan Cady membawa Megan dengan syarat Megan diletakkan di meja mainan bersama boneka lainnya. Cady pun menyetujui. Di tengah-tengah kesibukan belajar, Cady diganggu oleh salah seorang teman lelakinya yang bernama Brandon. Entah bagaimana, Megan kemudian dapat menemukan Cady yang sedang berada di tengah hutan. Brandon kemudian membawa Megan kabur untuk mengganggu Cady. Ia juga berusaha merusak Megan, namun Megan seketika hidup dan menyerang Brandon dengan menjeber telinganya tanpa ampun. Brandon kemudian berlari ketakutan dan pada akhirnya ia tertabrak sebuah mobil yang melintas. Kejadian naas itu tentu saja menjadi perhatian besar bagi Gemma. Ia merasakan kejanggalan atas kejadian ini dan berfirasat bahwa Megan lah yang telah mencelakai Brandon. Namun Gemma tak punya cukup bukti. Beberapa hari setelahnya Megan didatangi polisi dan dimintai keterangan karena tetangganya ditemukan tewas di gudang rumahnya. Hal ini semakin meyakinkan Gemma bahwa ada hubungan di antara kejadian-kejadian ini dengan Megan. Gemma memeriksa semua kamera yang terdapat pada tubuh Megan. Namun anehnya ada beberapa video yang tak dapat diputar dan beberapa file yang tidak dicadangkan pada server. Megan yang mengetahui hal itu kemudian masuk ke ruang kerja Gemma agar Gemma tak membuka hal-hal yang lainnya. Gemma kemudian mengalihkan perhatian Megan dengan menonaktifkannya. Ia membungkus Megan dan berniat membawanya ke lab di mana Megan dibentuk. Namun Cady tantrum tak karuan dan berani melawan Gemma. Bahkan psikiaternya pun hampir ia celakai. Ketika Gemma mencoba menenangkan Cady, dengan berani Cady menamparnya. Gemma yang masih memiliki kesabaran kemudian mencoba memberikan pengertian kepada Cady. Cady pun akhirnya luluh dan mereka pun pulang ke rumah tanpa Megan. Pemilik perusahaan tentu saja kebingungan mencari Gemma karena Megan akan diluncurkan kurang dari 4 jam. Akan tetapi mereka belum melihat persiapan apapun dari tim Gemma. Megan yang akan segera dinonaktifkan kemudian diikat dan tanpa disadari Megan telah memutuskan jaringan kontak Gemma dengan rekan kerjanya. Megan juga mampu mematikan aliran listrik di ruangan itu. Megan berhasil melepaskan diri dengan mencelakai rekan kerja Gemma.
Ia segera menuju rumah Gemma. Di sana ia menyerang Gemma dengan brutal karena ia ingin menguasai Cady untuk dirinya sendiri. Cady yang pintar kemudian membantu Gemma dengan menggunakan robot lainnya untuk menghancurkan Meghan. Meski demikian, Meghan belum mati karena core memory atau memori inti miliknya masih hidup di kepalanya. Gemma yang hampir putus asa lagi-lagi diselamatkan oleh Cady karena Cady menghancurkan memori inti milik Meghan dengan menggunakan obeng.